Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prayoga Eka Saputra dari Teknik Industri. Kali ini saya akan menayangkan hasil presentasi yang telah saya buat yang berjudul Konsumsi Tabungan dan Investasi. Apabila ada yang kurang jelas dan dimengerti, bisa ditanyakan di akhir sesi presentasi. Berikut adalah judul dari makalah yang telah saya buat. Konsumsi Tabungan dan Investasi. Kajian teori. Yang pertama adalah konsumsi. Pengertian konsumsi yaitu merupakan pengeluaran total untuk memperoleh barang dan jasa dalam suatu perekonomian dalam jangka waktu tertentu. Besarnya konsumsi selalu berubah-ubah sesuai dengan naik turunnya pendapatan. Apabila pendapatan meningkat, maka konsumsi akan meningkat. Sebaliknya, apabila pendapatan turun, maka konsumsi akan turun. Faktor-faktor yang mempengaruhi konsumsi yaitu distribusi penghasilan, tingkat penghasilan tinggi, penghasilan yang diterima, barang-barang yang tahan lama di masyarakat, jumlah penduduk, kebijakan finansial dan marketing, dan sikap hemat masyarakat. Berikut adalah faktor-faktor dan contoh yang mempengaruhi konsumsi. Pengertian tabungan. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, yang dimaksud dengan tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilet giro, dan atau alat-alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, yang dimaksud dengan tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilet giro, dan alat-alat lainnya yang telah dipersamakan dengan itu. Fungsi tabungan sebagai simpanan di masa depan digunakan untuk dana darurat, sebagai dana pendidikan, dan cara tepat untuk hidup hemat. Jenis-jenis tabungan: tabungan giro, tabungan haji, tabungan konvensional, tabungan dana, dan tabungan valuta asing. Faktor-faktor yang mempengaruhi tabungan: pendapatan yang dihasilkan, sikap hemat yang dimiliki, tingkat suku bunga, kondisi perekonomian pada umumnya. Pendapatan yang dihasilkan berupa besarnya pendapatan yang diterima mempengaruhi besarnya uang yang bisa kita tabung. Sikap hemat yang dimiliki yaitu terdapat orang yang memiliki prinsip yang kuat untuk menabung, namun ada orang yang kesulitan menyisihkan uang untuk menabung. Tingkat suku bunga. Ketika tingkat suku bunga bank sedang tinggi, masyarakat akan memilih menyimpan uang di bank dalam bentuk tabungan. Kondisi perekonomian pada umumnya. Ketika kondisi perekonomian baik, maka masyarakat akan menabung dengan jumlah yang lebih banyak. Pengertian investasi. Investasi merupakan suatu usaha yang dilakukan dengan mengorbankan sejumlah dana yang digunakan untuk penanaman modal suatu aktiva untuk jangka panjang dengan tujuan tertentu, yaitu memperoleh keuntungan dari hasil pengorbanan tersebut. Jenis investasi yaitu investasi kekayaan real, investasi pada aset nampak atau nyata, misalnya tanah, gedung, bangunan. Investasi kekayaan pribadi yang tampak, investasi pada benda pribadi, misalnya emas, berlian, dan barang antik. Investasi keuangan, investasi surat berharga seperti deposito, saham, obligasi. Investasi komoditas, investasi pada komoditas barang seperti kopi dan kelapa sawit. Tujuan investasi: memberikan andil bagi pembangunan bangsa, mengurangi tekanan inflasi, dorongan untuk menghemat pajak, terciptanya keberlanjutan dalam investasi tersebut, terciptanya profit yang maksimal, terciptanya kemakmuran bagi para pemegang saham.
Faktor-faktor yang mempengaruhi investasi yaitu tingkat imbal hasil yang diharapkan, tingkat suku bunga, tersedianya faktor produksi, kestabilan keamanan politik. Dan pengertiannya sebagai berikut. Tingkat suku bunga. Apabila tingkat suku bunga tinggi, biasanya investasi juga tinggi, sehingga investor berinvestasi ketika suku bunga rendah. Tersedianya faktor produksi. Investor akan berinvestasi pada perusahaan yang memiliki faktor produksi, yaitu tenaga kerja, aset, dan pasar kondusif yang stabil. Tingkat imbal hasil yang diharapkan. Perusahaan perlu meyakinkan investor bahwa mereka bisa meningkatkan produksi di periode berikutnya, sehingga laba pun ikut naik. Stabilnya keamanan dan politik. Investor akan memilih perusahaan yang berlokasi di negara yang tidak ada konflik atau di lokasi yang tidak ada kerusuhan dan cenderung aman. Hubungan antara konsumsi, tabungan, dan investasi sebagai berikut. Konsumsi, tabungan, dan investasi itu saling berhubungan. Apabila tingkat konsumsi tinggi, biasanya tingkat tabungan akan menjadi rendah. Investasi pun ikut rendah karena tidak tersedia uang selain untuk konsumsi. Begitu juga sebaliknya, ketika konsumsi turun, tabungan dan investasi akan bisa naik. Berikut adalah rumus-rumus untuk menghitung tingkat konsumsi, tabungan, dan investasi. Studi kasus. Latar belakang tingkat pendapatan akan mempengaruhi pola konsumsi dan menabung setiap keluarga. Pendapatan petani garam bersifat musiman. Oleh karena itu, petani garam harus mampu merencanakan keuangan keluarga secara cermat agar bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari. Studi kasus kali ini membahas tentang petani garam dalam personal finance. Metode penelitian. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kuantitatif deskriptif tanpa melakukan uji statistik. Penelitian ini dilakukan di daerah penghasil garam di 3 kabupaten, yaitu Kabupaten Sampang, Pamekasan, dan Sumeneb. Responden yang menjadi sumber data dari penelitian ini adalah petani garam. Penarikan sampel menggunakan teknik non-probability sampling, yaitu sampling purposive, yaitu pengambilan sampel dengan pertimbangan tertentu, bisa membaca dan menulis kepala rumah tangga selama lebih dari 5 tahun. Variabel dalam penelitian ini adalah yang pertama, tingkat kepadatan, konsumsi, dan tabungan. Data diperoleh dengan cara menyebarkan kuesioner kepada petani garam dan melakukan wawancara terstruktur dengan pihak-pihak yang dianggap mempunyai pengetahuan dan pemahaman atas permasalahan dalam penelitian. Berikut tabel tingkat pendapatan petani garam. Selanjutnya, tabel sumber pendapatan lain dari petani garam. Selanjutnya, tabel pola konsumsi petani garam dan jenis pengeluaran sesuai dengan jenis pengeluaran dari kisaran terendah sampai kisaran tertinggi. Terdiri dari konsumsi makanan, pendidikan, biaya listrik, PDAM, kesehatan, komunikasi, transportasi, kredit, dan lain-lainnya. Selanjutnya, sumber pendapatan lain dari petani garam. Berikut prosentase periode penabung petani garam sesuai dengan kategorinya, yaitu setiap panen garam, setiap bulan, setiap minggu, setiap hari, tidak tertentu, dan tidak ada. Selanjutnya, jumlah tabungan petani garam.
Investasi petani garam. Sebagian besar petani garam di Madura memiliki investasi pada aset real. Investasi adalah suatu komitmen atas sejumlah dana atau sumber daya lainnya yang dilakukan pada saat ini dengan tujuan memperoleh sejumlah keuntungan di masa yang akan datang. Mayoritas investasi yang dipilih adalah emas, karena menurut mereka harga emas akan terus naik dari waktu ke waktu. Selain itu, emas memiliki sifat liquid, yaitu cepat diuangkan. Ternak juga menjadi pilihan investasi petani garam karena harga terjangkau dan bisa dijual ketika mereka butuh uang. Ada beberapa petani garam yang melakukan investasi dengan membeli atau menyewa lahan tambak. Kesimpulan yang didapat dari semua penelitian yaitu berdasarkan penelitian pada studi kasus kedua diperoleh kesimpulan bahwa tingkat pendapatan petani garam ditentukan oleh kepemilikan lahan, sistem bagi hasil, harga jual garam di pasar, serta kualitas garam yang dihasilkan. Sebagian besar petani garam hanya memiliki satu sumber pendapatan yaitu dari panen garam. Besarnya konsumsi petani garam sangat bervariasi tergantung dengan kebutuhan masing-masing. Mayoritas petani garam menyimpan tabungan dalam bentuk uang tunai serta tabungan di bank dan uang tunai akan mudah apabila hendak digunakan. Petani garam paling banyak menabung setiap panen garam. Beberapa ada yang menabung di tiap bulan, tiap minggu, dan ada yang tidak tertentu pada periode menabungnya. Besar tabungan juga sangat bervariasi. Tiap keluarga selain menabung petani garam banyak menyimpan investasi berupa aset real, tanah, lahan, atau bangunan dan emas. Saran, pentingnya mengalokasikan pendapatan untuk biaya konsumsi dan tabungan atau investasi. Kita perlu menabung untuk keadaan darurat di masa depan serta memenuhi kebutuhan di masa depan yang memerlukan kita untuk mengeluarkan banyak uang. Selain itu, kita juga perlu berinvestasi baik dalam bentuk apapun untuk keuntungan di masa depan. Dengan kita menabung dan berinvestasi, maka kita turut serta memajukan pertumbuhan ekonomi. Sekian dari presentasi yang telah saya tayangkan. Sebelum saya mengakhiri presentasi ini, saya akan membuka sesi pertanyaan. Dan semoga dengan presentasi ini dapat membawa wawasan untuk kita semua. Dan sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.